Selawat adalah ibadah yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Namun ada bentuk-bentuk sholawat yang menyimpang dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam kalangan sufi. Sholawat ini sering sekali mengandung unsur bid'ah, syirik, dan tasyabbuh, yaitu meniru ritual agama lain. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas penyimpangan dalam sholawat sufi, mengapa hal tersebut keliru, dan bagaimana kita seharusnya berselawat sesuai tuntunan syariat. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan besar dalam sholawat kaum sufi. Perlu kita ketahui bersama, teman-teman sekalian, sholawat sufi merujuk kepada sholawat yang dibuat oleh tokoh-tokoh sufi dengan ciri-ciri. Yang pertama, kandungan yang berlebihan, memuji Nabi Muhammad dengan cara yang melampaui batas. Yang kedua, syair mistik, memasukkan konsep tasawuf yang menyimpang seperti wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Yang ketiga, melibatkan unsur majis, menggunakan sholawat sebagai alat untuk memperoleh keajaiban atau kemampuan tertentu. Beberapa sholawat sufi populer meliputi sholawat naria, sholawat badar, dan sholawat munjiat. Meski sebagian besar kaum muslimin tidak sadar, beberapa di antara sholawat tersebut mengandung penyimpangan yang serius. Penyimpangan dalam sholawat sufi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Yang pertama, gulu berlebihan dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Dalam sholawat sufi sering sekali Nabi Muhammad diposisikan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kadang dianggap sebagai makhluk yang mengetahui hal yang gaib atau memiliki kuasa atas alam semesta. Contohnya, ya Rasulullah, engkau penolong kami dalam setiap kesulitan. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, di mana Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang tidak memiliki kemampuan memberi manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat kepada diriku sendiri kecuali apa yang Allah kehendaki. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Yang kedua, memasukkan unsur syirik. Beberapa sholawat sufi mengandung doa atau permohonan kepada Nabi Muhammad secara langsung. Contohnya, ya Nabi, kami memohon pertolongan darimu. Hal ini jelas termasuk ke dalam syirik akbar, karena hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan dalam hal-hal yang gaib. Nabi Muhammad SAW sendiri melarang umatnya memujinya secara berlebihan. Janganlah kalian memujiku sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3445. Yang ketiga, bid'ah dalam tata cara dan lafaz. Sholawat sufi sering sekali disertai dengan tata cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, seperti yang pertama, membaca sholawat dengan gerakan tertentu. Yang kedua, menggunakan alat musik dalam zikir ataupun sholawat. Yang ketiga, menetapkan jumlah bacaan tertentu dengan keyakinan pasti membawa manfaat. Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang mengadakan sesuatu
dalam urusan agama kami ini yang tidak ada tuntunannya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, keyakinan mistis dan khurafat. Sebagian sholawat sufi dikaitkan dengan janji-janji mistis seperti kekayaan, keberkahan hidup, atau kesembuhan dari penyakit. Contoh, seperti sholawat Naria diyakini dapat mendatangkan rezeki yang melimpah jika dibaca 4.444 kali, dan sholawat tertentu diklaim bisa membuka pintu langit secara langsung. Padahal Islam sendiri tidak pernah mengajarkan amalan seperti ini. Semua manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah, bukan dari jumlah bacaan tertentu. Yang kelima, pencampuran dengan ritual tasyabbuh. Beberapa kelompok sufi mencampurkan sholawat dengan unsur budaya non-Islam, seperti tari mistik, nyanyian berirama, dan penggunaan lilin ataupun dupa. Ini menyerupai praktek ibadah agama lain yang dilarang keras oleh syariat Islam. Di antara bentuk bahaya penyimpangan sholawat sufi yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, yang pertama, mengancam keimanan. Penyimpangan ini dapat menjerumuskan seseorang ke dalam syirik yang merupakan dosa terbesar dalam Islam. Yang kedua, merusak kemurnian syariat. Praktik bid'ah dalam sholawat menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menyebabkan perpecahan. Umat Islam bisa terpecah karena sebagian membela amalan-amalan yang keliru ini. Yang keempat, menjauhkan dari sunnah. Fokus pada sholawat buatan manusia membuat umat lupa pada sholawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar terhindar dari penyimpangan, umat Islam harus merujuk kepada sholawat yang disyariatkan, seperti sholawat Ibrahimiyah. Bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dibaca dalam sholat, seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kedua, sholawat yang sesuai dengan sunnah. Contoh lainnya adalah sholawat pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga, ikhlas dan sesuai dengan niat. Bacalah sholawat dengan hati yang ikhlas tanpa keyakinan khurafat ataupun bid'ah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, sholawat adalah ibadah mulia yang harus dilakukan sesuai tuntunan syariat. Penyimpangan dalam sholawat sufi seperti gulu, syirik, dan bid'ah dapat merusak keimanan dan menjauhkan umat dari ajaran Islam yang murni. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dalam beribadah, termasuk dalam bersolawat. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.